Pemirsa, bisnis e-commerce di Indonesia semakin menjanjikan dan mengalami lonjakan yang signifikan, terutama saat pandemi 2 tahun terakhir. Perdagangan berbasis digital diproyeksikan tumbuh 33,2% dibanding tahun 2020 yang mencapai 253 triliun rupiah, melonjak menjadi 337 triliun rupiah pada tahun ini. Di sisi lain, lonjakan perdagangan berbasis digital dituding menjadi penyebab penurunan omset para pedagang tradisional di pasar dan pusat pertokoan. Laporan khas Vloganza membahas disrupsi ekonomi yang saat ini tengah berlangsung bersama Giselia Nurrahma dan Dipo Andi Muharom serta Dias Triawan. Lonjakan perdagangan elektronik atau e-commerce di Indonesia seakan tak bisa dibendung lagi. Maraknya fenomena belanja online ini terutama semakin melonjak saat pandemi terjadi beberapa tahun lalu. Belanja masyarakat melalui e-commerce diperkirakan meningkat 128% antara tahun 2023 hingga tahun 2026 mendatang dan mencapai nilai transaksi sebesar 98 miliar US dollar Amerika. Nilai transaksi e-commerce di Indonesia menjadi yang terbesar di antara negara-negara ASEAN melampaui Vietnam, Thailand, dan Filipina. Di sisi lain, lonjakan perdagangan elektronik atau belanja online ini ternyata dituding berdampak negatif terhadap para pedagang tradisional yang masih melakukan transaksi melalui gerai atau outlet di pasar atau pusat perbelanjaan. Para pedagang di berbagai daerah kini juga mulai mengeluh anjloknya omset penjualan mereka setelah pandemi selesai. Mereka mengaku tidak banyak lagi warga yang kembali belanja di pertokoan karena masyarakat lebih memilih belanja secara online. Pedagang mengaku omset mereka bahkan anjlok hingga 50%. Sejumlah penyedia jasa e-commerce dan media sosial dituding sebagai penyebab sepinya transaksi di pasar tradisional di tengah meroketnya transaksi belanja online. Di sini transaksinya sepi pembeli nggak sih, Bu? Sepi banget. Sampai berapa persen tuh penurunannya? 80-an ada lah. Kira-kira Ibu sendiri tahu nggak sih, Bu, penyebab anjloknya pembeli apa? Ya mungkin orang lebih di online kali ya, lebih praktis, nggak sampai nggak kudu dateng gitu kali ya. Oke, antisipasinya Ibu apa nih, Bu, kalau penurunan pembeli? Antisipasinya ngeluarin barang terbaru, harga murah. Oke, harga murah sampai berapa tuh, Bu, Ibu? 50.000 Sampai atasan, 50.000 ya? iya. Oke, nah kalau Ibu sendiri pernah nyoba jualan online nggak, Bu? Enggak, saya nggak online, nggak live gitu. Kenapa, Bu? Saya langganan doang, kalau online udah ada itunya, WA-nya kan tinggal kirim, kalau live itu enggak. Mas, kira-kira transaksi ataupun pembeli di sini mengalami penurunan nggak sih, Mas? Ya, kalau pembeli dari kondisi sekarang sih penurunan ada Sampai berapa persen tuh? 70-80%. Kira-kira tahu nggak sih penyebabnya apa, Mas? Ya, online kan sekarang lagi meningkatnya. Itu kan orang jadi pengunjung di sini tuh jarang ada karena mereka belanja dari rumah. Oke, antisipasinya apa nih, Mas, sebagai pedagang? Ya, paling kita turun harga, misalkan kita obral gitu, biar orang mau beli gitu. Biasanya kalau belanja online atau offline nih? Lebih ke offline. Kenapa tuh? Karena kalau offline saya bisa ngerasain ukurannya, bahannya juga kan. Kalau online ya mungkin kita nggak tahu bahannya adem atau enggak gitu sih. Kita bisa nyobain juga, kita bisa tahu harga, dapat diskonnya mungkin. Oke. Terkait maraknya pedagang online di Indonesia nih, menurut Mbak perlu nggak sih adanya aturan tentang itu? Nggak perlu sih menurut saya karena semua tuh rezeki udah ada ngatur ya. Online atau offline pasti juga banyak peminatnya, banyak konsumennya. Tadi
dapat dipungkiri saat ini perdagangan elektronik atau belanja online lebih digemari masyarakat. Selain praktis dan harga yang relatif murah, banyak kemudahan lain yang didapat masyarakat dengan belanja online. Tak heran belanja online di Indonesia terus meningkat. Maraknya perdagangan elektronik yang kini banyak dikritik adalah melalui platform media sosial atau social commerce. Penjualan di platform ini bukan hanya melibatkan para pedagang ataupun UMKM, tapi juga konten kreator ataupun influencer. Hanya dalam waktu singkat, mereka bisa meraup omset hingga miliaran rupiah. Transaksi perdagangan di social commerce bisa menembus ribuan, bahkan puluhan ribu per hari dari seorang konten kreator atau influencer. Maraknya perdagangan elektronik atau e-commerce di Indonesia saat ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Dan untuk mengetahui bagaimana pandangan terkini terkait situasi ataupun perkembangan dari e-commerce Indonesia saat ini, saya sudah bersama dengan Mas Bima Laga sebagai Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia. Halo Mas. Halo, apa kabar? Kalau boleh tahu sendiri tuh sejak kapan sih Mas perkembangan e-commerce di Indonesia meningkat pesat dan kira-kira penyebabnya apa? Ya, kalau kita berbicara pertumbuhan e-commerce itu mulai dari tahun 2009-2010. Banyak sekali bermunculan e-commerce marketplace dan baru tahun pada 2019 kita mempunyai aturannya. Nah, waktu pandemi itu juga merupakan salah satu titik poin kita karena banyak sekali pedagang UMKM itu yang terkena dampak waktu pandemi. Dan dari data Bangga Buatan Indonesia yang IDEA bekerja sama dengan pemerintah dari bulan Mei 2020 sampai dengan Juni 2023 itu sudah ada 14,8 juta UMKM yang onboarding ke dalam platform digital. Jadinya itu merupakan salah satu titik poin kenapa banyak orang yang sekarang terjun ke dalam platform e-commerce gitu. Sebenarnya e-commerce dan social commerce ini apakah kerjanya itu saling bersinergi atau malah saling bertentangan, Mas? Ya, saya rasa social commerce dan e-commerce merupakan satu adaptasi ya. Dimana yang tadinya kita social commerce itu udah ada dari dulu sebenarnya. Kalau kita masih ingat platform seperti Kaskus, itu merupakan sosial media yang dia akhirnya tergabung menjadi e-commerce itu sendiri. Nah, sekarang ini dengan perkembangan zaman, social commerce itu juga menjadi salah satu channel tools atau revenue stream bagi para e-commerce sebenarnya yang bisa dimanfaatkan dengan berjualan di situ juga. Jadi memang adaptasi dari teknologi itu bertumbuh pesat dan sekarang saatnya juga berkolaborasi. Melihat kondisi ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memutuskan untuk melakukan revisi dan perbaikan undang-undang yang mengatur perdagangan elektronik, terutama di platform social commerce. Di seluruh dunia dimanapun, ya tidak ada pemerintah yang UMKM-nya itu gulung tikar diam aja nggak ada. Pemerintah harus hadir. Karena dimanapun, negara manapun, kalau UMKM-nya nggak berkembang, negaranya akan maju. Ya, dan kita tahu 95% Indonesia itu kan perusahaannya itu UMKM, gitu. Oleh karena itu pemerintah harus hadir dan berpihak. Media sosial di Amerika ketat sekali. Kita nggak begitu, nggak boleh. Di India nggak boleh, Uni Eropa nggak boleh. Klik aja, rata-rata melarang. Australia melarang. Pemerintah akan merevisi aturan terkait perdagangan elektronik, yaitu social commerce dikembalikan pada fungsi semestinya sebagai media sosial. Jasa perdagangan akan dilayani melalui e-commerce. Pemerintah akan melindungi industri dalam negeri dan UMKM dengan menerbitkan positive list di e-commerce. Barang impor yang bisa dijual di e-commerce akan ditentukan dan nilai barang impor yang dijual minimal berharga $100 Amerika Serikat.
Pemerintah terus berupaya melindungi pasar dan industri dalam negeri, terutama UMKM. Kebijakan ini diharapkan dapat memberi angin segar bagi perekonomian negara. Namun, kemajuan teknologi tak bisa dibendung dan social commerce harus diakui telah membantu banyak orang dan menjadi sumber pemasukan. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar merupakan pasar yang menggiurkan dan menjadi pemicu berkembangnya transaksi online. Bahkan membuat Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi digital. Karenanya, perubahan perilaku konsumen harus dicermati oleh para pedagang dan pengusaha UMKM sehingga keduanya saling menguntungkan. Demikian Vloganza kali ini. Saya Giselia Nur Rahma dan juru kamera Dias Triawan dan Dipo Andi Muharram. Sampai jumpa.